Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung kembali di channel Sobatku. Yes. Kali ini teman-teman saya akan membahas seputar YouTube, yaitu 5 cara sukses menjadi seorang YouTubers. Sebelum kita lanjut teman-teman, sebelum kita membahas apa 5 cara ini, jangan lupa ikuti terus saya. Oke teman-teman, 5 cara sukses menjadi seorang YouTubers. Sebelum kita bahas, ada informasi penting kepada teman-teman semua. Apabila channel Sobatku Yes tembus 50.000 subscribe, maka saya akan berikan giveaway total saldo Sobat Pay sebesar 3 juta untuk 15 orang pemenang. Dan paling terakhir adalah 1 unit handphone Xiaomi Redmi 9. Silakan manfaatkan momen ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk dukung dan support terus channel Sobatku Yes. Caranya itu subscribe dan berkomentar juga di setiap konten saya. Karena ada giveaway setiap 4 hari sekali. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai informasi penting di aplikasi Sobatku Yes. Semoga menjadi informasi yang memang teman tunggu-tunggu dan nanti-nantikan. Dan semoga bisa bermanfaat. Nah, jadi sebelum kita secara mendalam lagi, saya juga menginformasikan buat teman-teman semua untuk mendownload aplikasi Sobat Pay. Nah, silakan teman-teman download dan dapatkan saldo gratis dari channel Sobatku Yes. Dan silakan juga gunakan aplikasi Sobat Pay. Silakan cari apa itu aplikasi Sobat Pay. Di konten saya sebelum-sebelumnya sudah ada, dan di deskripsi juga saya akan ada berikan nanti mengenai aplikasi-aplikasi Sobat Pay ya teman-teman. Nah, jadi oke teman-teman, itu saja sampai di situ mengenai iklan-iklannya yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya informasikan kepada teman-teman semua. Dan kali ini kita akan masuk ke 5 cara menjadi sukses di YouTube. Nah, yang pertama, kita harus merancang nama channel, menentukan nama channel. Kenapa nama channel ini penting? Karena ketika kita melangkah, ketika kita membuka sesuatu itu, kita harus menentukan namanya apa. Nah, jadi ide-ide untuk memberikan nama channel ini tuh beda-beda ya teman-teman. Nah, jadi yang penting ide yang pertama itu yang saya anjurkan teman-teman, misalnya sesuaikan dengan konten yang akan teman-teman bahas di channel teman-teman. Nah, itu dia. Itu yang saya anjurkan. Kenapa? Karena itu sangat penting. Jadi sehingga nanti nama channel dengan konten-konten teman-teman bisa berkaitan. Nah, jadi kalau seandainya saya tidak menemukan ide, ya ataupun ya saya suka dengan nama saya sendiri. Nah, itu boleh banget. Ya boleh banget ya. Jadi kalau saya mau nambah nama gimana? Misalnya nama saya seperti Kaldius. Nah, Kaldius saya kasih tutorial, Kaldius tutorial. Atau saya suka komedi, Kaldius komedi. Boleh saja. Nah, tentu teman-teman juga bertanya, itu kenapa nama Bang Kaldius itu kan sobat Kaldius. Kenapa nama channel saya itu Sobatku Yes? Nah, gitu. Nah, itu ada sejarah tertentu teman-teman. Nama sobat itu adalah nama spesial bagi saya. Nanti kalau seandainya saya sudah sukses atau apa-apa, nanti saya bisa buat historinya apa. Sebenarnya di balik nama sobat itu apa sih? Kenapa semua apapun yang saya buat itu saya beri dengan nama sobat? Ya Sobat P, Sobatku Yes.
ya ada call sobat ya misalnya kan gitu. Nah, jadi itu juga beda. Nah, terserah teman-teman semua yang unik, yang misalnya buat teman-teman itu bisa bangga, semangat ya. Jadi itu bebas sebenarnya. Tapi anjuran saya tadi kalau seandainya memang mau berkaitan dengan tutorial, berkaitan dengan konten-konten teman-teman, silakan. Nah, itu dia nomor satu teman-teman untuk memberikan atau merancang nama channel. Yang kedua teman-teman buat konten yang sejalan. Kenapa konten yang sejalan ini sangat penting bagi YouTubers? Karena ketika penonton kita dari awal dia suka dengan konten kita, pasti dia subscribe. Ya. Ketika channel kita itu konten-konten kita itu berlanjut, pasti dia mau. Ya, jadi dia mau. Ya, apalagi kalau tutorial. Tutorial itu sangat penting. Ya, ada langkah-langkahnya, misalnya ada per partnya. Misalnya kalau buat konten itu kan tidak langsung sekaligus, misalnya cara upload, misalnya tentang seputar YouTube, cara upload YouTube atau apa-apa. Ya, jadi kan nggak langsung dalam satu konten itu selesai, kan begitu. Jadi sehingga subscriber kita ini tertarik. Ya, ketika melihat bisa tertarik dianya. Nah, misalnya dia tonton pertama. Jadi sehingga masih cuek nih. Ya, masih cuek, tidak mau subscribe. Nah, dia mencari berikutnya lagi sesuatu hal. Nah, dia dapat nama channel kita lagi, pasti dia subscribe. Ya, saya juga seperti itu teman-teman. Ya, pada saat saya lihat pertama, saat cari sesuatu, ya saya nggak subscribe dulu kadang. Ya, tapi sekarang saya sudah insaf ya. Iya, sudah insaf. Sudah tobat hal-hal itu. Tapi kalau saya cari sesuatu, langsung saya subscribe. Ya, kalau saya dapat channel itu, langsung saya subscribe. Ya, saya suka musik, misalnya saya putar musik, langsung saya subscribe. Nah, itu dia. Nah, itu cara saya juga untuk ya begitulah, karena saya sudah sadar bahwa menjadi YouTubers itu juga nggak gampang ya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Nah, jadi sejalan dia teman-teman. Jadi kalau seandainya tutorial saja dari awal sampai terakhir. Ya, kalau seandainya komedi, ya. Kalau vlog saja. Ya, kalau seandainya tentang apa, misalnya cara masak, ya cara masak terus. Nah, itu dia. Nah, jadi tentu teman-teman bertanya, Bang Kaldes saja channelnya tidak sejalan. Dulu aplikasi penghasil uang, sekarang kenapa masuk ke tutorial? Ya, apalagi seputar YouTube. Nah, jadi begini dia teman-teman. Nah, jadi kenapa saya memang menganggap bahwa channel saya itu ya berkaitan dengan tutorial atau cara. Ya, memang aplikasi penghasil uang itu kan cara. Misalnya cara mendapatkan uang dari internet, cara mendapatkan uang dari aplikasi ini, cara deposit di aplikasi ini, cara WD di aplikasi ini, cara bermain aplikasi ini, semuanya kan cara, tutorial juga. Nah, makanya saya berpikir bahwa ini sejalan. Nah, itu dia. Nah, jadi juga saya pengen juga berbagi kepada teman-teman pengalaman-pengalaman yang memang ya saya alami di YouTube, sedikit pengalaman sudah ada, jadi saya juga pengen berbagi dong, kan begitu. Nah, kenapa? Karena satu juga yang membuat saya di channel ini, channel saya itu monetnya itu hanya satu bulan 1 minggu. Ya, pas 1 bulan 1 minggu. Jadi monet langsung ada dari YouTube bahwa selamat menjadi partner YouTube. Nah, itu dia. Jadi hanya 1 bulan 1 minggu ya tembus. Jadi itu konsisten saya. Ya, saya juga membuat konten itu berulang-ulang. Nah, sejalan. Nanti itu kita akan masuk ke poin berikutnya teman-teman. Nah, jadi yang ketiga, pelajari SEO YouTube. Nah, silakan cari aja SEO YouTube, share enjoy apa sih? Kalau bahasa Inggris saya kurang gitu ya untuk menyebutnya. Jadi SEO YouTube itu biasanya sih kalau teman-teman pelajari, silakan nanti itu berkaitan dengan misalnya tag, ya judulnya, ya thumbnailnya. Jadi nanti saya akan bahas di sini mengenai tiga ini. Ya, thumbnail, judul, tag. Nah, baru nanti seperti deskripsi apa-apa yang lain, banyak itulah cara-caranya. Tapi nanti bisa pelajari teman-teman ya. Nanti juga akan di konten-konten berikutnya kita juga akan pelajari. Nah, jadi thumbnail itu apa sih? Yaitu gambar utama atau tampil ketika kita melakukan pencarian atau yang tampil di layar
konten kita itu. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena ini memang yang membuat menarik para penonton. Nah, jadi kalau seandainya mencari sesuatu itu, cari misalnya aplikasi penghasil uang 2021. Nah, muncullah di situ semua. Nah, tentu ya saya sendiri, kalau seandainya saya mencari sesuatu itu, ya walaupun ini nomor paling atas yang dapat, itu saya cari dulu yang bagus gambarnya. Nah, sebagus apapun konten kita, kalau seandainya thumbnailnya tidak menarik, kalau thumbnailnya tidak bagus, maka penonton itu akan malas. Ya akan malas melihat konten kita. Ya pasti dia akan lewatin. Dia lihat lagi ke bawah, dia lihat lagi yang cantik, dia lihat lagi yang menarik ya. Karena semua orang kan pengennya yang cantik, ya yang bagus ya. Gak mungkin yang jelek-jelek kita mau ya kan. Nah itu. Nah jadi nggak usah munafik ya teman-teman. Oke, sedikit bercanda teman-teman. Nah jadi itu dia teman-teman. Nah jadi untuk judul. Nah sebenarnya judul itu boleh-boleh saja sih. Cuman membuat judul itu bagaimana ya. Menarik judul itu yang bagaimana. Tentu teman-teman harus membuat judul memang yang menarik ya. Yang misalnya membuat orang penasaran. Nah itu dia yang penting. Tidak harus langsung saja, ya. Dan jangan juga lakukan kebohongan, ya. Misalnya judulmu begini, nanti isinya entah apa. Misalnya cara dapatkan uang, atau misalnya gini, dapat 1 juta di aplikasi ini, nanti di isinya nggak ada 1 jutanya. Nah itu dia. Nah jadi itu dia teman-teman. Nah jadi untuk mendapatkan judul itu, kalau misalnya saya cari nih ya. Cara upload konten ya, cara upload konten misalnya saya cari nih. Nah jadi saya di share di YouTube itu kan ada kolom carinya ya, jadi saya cari cara upload konten. Nah jadi nanti kan muncul beberapa nanti yang kita cari di situ kan muncul dia kan tampilannya muncul ya. Jadi itu yang bisa menjadi istilahnya ide untuk jadikan judul. Nah, dan kemudian itu nanti menjadi bahan untuk tag kepada kita. Ya, tag itu juga menjadi bahan tag nanti kepada kita. Nah, jadi itu dia teman-teman. Nah, jadi berikut itu ya seperti di deskripsinya lagi. Deskripsinya itu kita harus kalau bisa bagus ya. Tagnya tadi kita juga kasih, harus di deskripsi kita kasih juga tag itu. Itu lebih identik dan lebih bagus. Nah itu dia. Nah yang keempat, konsisten dan disiplin upload konten. Nah ini yang memang penting teman-teman. Setelah kita tentukan dari 1 sampai 3, 1, 2, 3 ini, yang keempat ini adalah konsisten dan disiplin upload konten. Nah kenapa konsisten ini sangat penting? Sorry ya. Ketika kita tidak konsisten, maka algoritma YouTube itu tidak akan ini kita. Karena algoritma YouTube itu maunya dia yang ini, misalnya yang rajin, ya, konten yang berkaitan, judul yang agak-agak berkaitan. Nah itu dia. Nah itu algoritma yang cocok untuk YouTube. Ketika itu cocok, maka itu rekomendasi video kita itu akan makin ada. Nah, ketika konten kita itu tetap berjalan, terus ada, apalagi kalau misalnya harus upload setiap hari, itu yang lebih bagus. Dan kalau lebih pun lebih bagus ya. Kenapa? Dari pengalaman saya teman-teman, sejak saya mulai istilahnya fokus konsisten di YouTube itu ya. Jadi channel saya itu, saya upload konten itu kadang minimal 1 ya. 2, 3, bahkan sampai 5. Ya, saya konsisten dalam 1 bulan 1 minggu itu seperti itu dia. Setiap hari tanpa kosong konten. Nah, itu. Nah, jadi hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya cepat monet juga. Ya, cepat dan viewersnya juga naik, jam tayangnya langsung naik, bahkan lebih. Dan itu semua karena konsisten dan disiplin saya upload konten tadi. Nah, itu dia. Nah, itu memang sangat penting, teman-teman. Nah, jadi apabila kita tidak mengupload konten, apalagi kalau sekali seminggu, wah banget tuh. Ya,
Mungkin teman-teman YouTubers pemula mungkin pernah lihat ada langsung nanti notifikasi dari YouTube ya, untuk mengingatkan kita bahwa konten kita tidak ada atau apa. Bahkan di analisis video kita itu selalu ada itu namanya mengenai misalnya penurunan atau apa-apa. Nah itu dia. Nah jadi itu perlu banget teman-teman untuk menjadi ya salah satu cara sukses di YouTube. Kalau kita tidak akan konsisten, kita nggak akan disiplin, saya rasa hasilnya akan lambat dan bahkan tidak ada. Malas pastinya. Dan ujung-ujungnya adalah susah jadi YouTubers. Adalah nggak dapat 1000 subscribe. Aduh, apalagi jam tayang, 4000 jam tayang. Aduh banget, susah banget. Ya, tapi sebenarnya bagi yang konsisten, bagi yang disiplin, jam tayang itu gampang. Subscribe itu gampang. Gampang banget. Ya, saya sudah rasakan teman-teman. Nah, itu dia. Nah, jadi yang kelima teman-teman, jangan mengejar subscribe, jam tayang, dan cepat monetisasi. Nah, kenapa? Misalnya kita rata-rata nih mengejar jam tayang, mengejar subscribe, ya supaya cepat monet. Tetapi bagi saya anjurkan teman-teman jangan kejar itu. Kalau itu yang kita kejar, maka yang kita lakukan kecurangan. Nah, kenapa? Kita saling subscribe, kita minta-minta subscribe. Pastinya, kenapa? Karena kita mengejar subscribe. Kita mengejar jam tayang. Kita tonton video kita berulang-ulang. Kita minta teman-teman untuk menonton berulang-ulang. Ada HP kita berulang-ulang. Kita minta tukar-tukar viewers. Nah, itu yang akan terjadi kalau seandainya kita pengen mengejar subscribe dan jam tayang. Kemudian lagi masuk lagi ke jurang. Beli subscribe, beli jam tayang. Untungnya apa? Gak ada untungnya beli subscribe, gak ada untungnya beli jam tayang. Susah nanti teman-teman. Kalau kita mengejar monetisasi cepat, monetisasi sudah. Sementara kita buat konten berikutnya gak ada penonton. Kenapa? Karena kita beli subscribe. Karena kita minta subscribe. Kita minta subscribe. Ke depan konten kita ada, pasti dia nggak akan nonton. Jadi untuk apa? Apa untungnya sama kita? Kenapa? Karena pendapatan kita sebagai YouTubers itu dari viewers, teman-teman. Bukan dari subscribe-nya. Subscribe-nya itu hanya langganan kita, acuan kita, apa langganan kita, istilahnya yang menjadi penonton target kita. Nah, kan belum tentu dia tonton, walaupun dia udah subscribe. Ya buktinya, ya ada yang sampai 100.000 subscribe, tapi viewersnya itu ya sedikit, 1000, puluhan ribu, ya seperti saya lah. Jadi nah, itu kan ada gelombang-gelombangnya. Kenapa? Ya seperti saya, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa subscribe saya itu dari mana. Ya jadi sehingga tutuplah aplikasi itu, jadi download channel saya kan begitu. Nah jadi itu nggak apa-apa teman. Jadi cepat monet, ya mungkin kita bahagia, senang ketika monet. Nah sebenarnya itu menjadi suatu tantangan buat kita ketika monetisasi teman-teman. Ya, kita sebenarnya sudah ada di ujung, gimana ya? Istilahnya perjuangan kita itu berat. Karena kenapa? Yang kita cari sekarang adalah dollars, uang. Kalau seandainya kita tadi melakukan hal-hal minta-minta subscribe, beli subscribe, minta jam tayang, putar-putar ulang, maka penonton kita berikutnya tidak ada. Nah terus kita dapat omsetnya dari mana? Dapat uangnya dari mana? Dapat gajinya dari mana kalau nggak ada yang menonton? Mau beli jam tayang lagi? Mau beli viewers lagi? Nah belum tentu. Nah itu dia. Makanya kenapa di poin kelima ini saya bilang, jangan mengejar subscribe, jam tayang, dan monetisasi. Nah, seiring teman-teman melakukan hal yang 1, 2, 3, 4 tadi, saya katakan subscribe itu mengejar teman-teman, jam tayang itu mengejar teman-teman, monetisasi itu di tangan teman-teman. Mana lebih bagus? Ya, monetisasi channel 5 bulan. Tetapi kita konsisten terus, dan kemudian makin banyak pelanggan kita,
makin banyak viewers kita, makin meledak viewers kita. Bukankah itu yang kita harapkan menjadi seorang YouTubers? Itu yang kita harapkan teman-teman. Karena dari viewers lah kita dapat gaji. Nah itu dia teman-teman. Nah itu sekilas mengenai 5 cara menjadi 5 cara sukses menjadi seorang YouTubers. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada kata-kata yang tidak cocok dan sesuai dengan teman-teman yang agak-agak gitu, agak-agak gimana gitu, agak kurang-kurangnya gitu, ya mohon maaf. Nah salam sukses, salam jadi YouTubers. Semoga teman-teman sukses menonton video ini. Dan jangan lupa semangat untuk membangun sebuah channel. Ingat, 5 cara ini bisa teman-teman pegang, 5 cara ini bisa teman-teman tanamkan, 5 cara ini bisa teman-teman praktekkan di channel teman-teman semua. Salam dari saya, sobatku pasti. Yes!